tidak berdaya PJFV, satu persatu player-playernya tumbang. Hanya tersisa Luxy dan satu lagi gue belum lihat ada siapa. Tapi nampaknya udah nggak bisa lagi. Karena last man standing Luxy langsung ditangkap dimakan oleh GPX Yoru. Kalau kalian perhatikan ini memang menjadi PR dari PJEV. Berulang kali PJEV. Mereka kalau sedang melakukan sebuah rotasi terculik satu persatu. Itu juga terlihat di hari kemarin saat Miramar dimainkan. Red Face bersama dengan satu pemain menggunakan bagi sehingga Red Face-nya tumbang dan terpotong juga, tersunat juga rotasi dari PJEV. Ini yang menjadi PR PJEV, jangan sampai mereka terlambat untuk melakukan rotasi sehingga bisa disunat oleh lawan-lawannya. Harus melakukan sebuah pergerakan 2 step di depan dari tim-tim lain. Ya, jangan sampai bergeraknya tuh cuman mikirin jangka waktu pendek. Harus mikirin jangka waktu panjang. Tapi di sini melihat juga adanya beberapa tim yang dibegal. ARF nampaknya terculik. Glue menarik ya. Masih bertahan sejauh ini. Sudah dikirimkan 2 playernya karena tadi Xbox berhasil untuk mendapatkan rumah kecil di bagian pertigaan. Dipanggillah 1 player untuk melakukan regroup dan No Mercy lagi-lagi menunjukkan kapabilitasnya menembak ke arah bagian ARF. Dibegal satu persatu kembali dan Cleon pun sama. Dia sudah melihat mengintai bahwa memang di sekitaran mereka ada banyak sekali manusia-manusia yang siap dia sergap. Menarik dari senjata yang dipilih oleh Cleon, dia menggunakan PP Bison dengan jarak seperti ini, tetap dipaksakan dengan PP Bison karena kita tahu bersama bagaimana PP Bison sebenarnya adalah senjata yang diperuntukkan untuk close combat, lebih efektif seperti itu. Mungkin senjata AR yang dimiliki oleh Cleon habis pelurunya sehingga tetap dipaksakan dengan kali 3. Atau mungkin pelurunya sisa dikit. Ya. Jadinya masih berusaha untuk menggunakan second Dipirit-pirit weaponnya. ya? Iya, dipirit-pirit, dihemat-hemat lah ya. Kayak lagi nabung. Tapi sementara kita melihat juga Hanfori melemparkan sebuah knees. Apakah connect atau tidak ARF? Terjepit, terpojok, gak bisa ngapa-ngapain juga. Hansfori bakal maju ke arah bagian depan juga. Ini membuat ARF sedikit kocar-kacir, sedikit panik di dalam shack kecil yang tidak ada pintunya sama sekali. Bakal dicari, di reload sedikit dengan AKM-nya, mencari dengan FPP mode, tembak ke kiri tidak ada, tapi ke kanan ada. Dan nampaknya Excella menjadi last man standing, bakal jump shoot ke arah bagian depan juga ada Genfos. Dijepit kiri dan kanan dari One! Excel! Inilah kekuatan beruang hitam! Defensif kuat dari beruang hitam mampu melumat naga yang datang, dipulangkan semuanya. Pemain-pemain Aura, ARF masih bisa melakukan revive, tapi berapa lama itu bisa dilakukan oleh ARF karena ternyata Blue Zone akan bergerak kembali, akan membuat circle yang baru dan kembali untuk kesekian kalinya. Boom! Gak perlu kemana-mana, mereka di sini dari circle ketiga. Gila. Semua magnet itu kayaknya dipegang sama Boom. Circle-nya menuju ke arah mereka, tidak ada yang mau pindah. Dan gue gak ngerti kenapa tempatnya dia sama sekali gak ada yang mau ambil gitu. Ya, ini adalah sebuah magis yang dimiliki oleh pemain-pemain Boom. Mereka seakan menghipnotis tim-tim lain agar tidak datang menuju ke arah mereka. Mereka seakan memalingkan pandangan tim-tim lain agar tidak melihat ke arah mereka. Mereka tidak terlihat di sana, mereka nyaman di sana. Dan saat ini adalah waktunya Boom membangun sebuah defensif karena bisa saja ada tim yang mulai menyadari Boom di tempat tersebut. Ini kalau misalkan Glue Squad pakai hashtagnya tabrak, ini mungkin punya ending yang berbeda, mungkin. Karena sejauh ini yang punya jarak paling dekat dengan Boom itu ada si Glue Squad, lalu ada GPX juga. Dan mereka lah tim yang masih dengan kuantitas player terbanyak ya kan. Kalau kayak gini terus kejadiannya, ini bisa menjadi Boom versus everybody. Bisa menjadi semua tim ingin melawan Boom. Iya. Karena semuanya ingin menghentikan laju poin dari Boom yang memang tidak bisa dihentikan. Ini harus dihentikan sih kalau memang mau punya juara baru gitu. Karena sejauh ini kita hanya bisa melihat ini Boom yang punya potensi juara untuk di PMPL ID Spring 2023. Dan bahkan kita melihat dari ARF sudah mulai tertembak juga. Dari Bogel masih di tapping saja Bogel. Hampir ter-takedown tapi ada bantuan dari teman Glue Squad lain yang membuat ARF pun terjatuh. Ya kembali pola permainan dari Glue adalah menjadi terpati, mereka menjaga jarak agar tidak ada fight close combat yang terjadi dan mereka mampu melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Xbox tidak perlu spray, tapping saja tapi menghasilkan sesuatu. Proning tap ya? Ya. Proning tap dan nampaknya kita melihat juga dari chemistry tidak bisa di-revive karena setiap kali ada yang mendekat bakal langsung di-tapping dari kolong mobilnya juga. Dan Strictly sudah menggunakan vehicle, apa yang bakal dia lakukan? Karena Leon Pang sejauh ini terjatuh. Perlu adanya revive juga yang dilakukan. 20 detik lagi, circle-nya bakal shifting. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Cijel. Kalau Glue ingin memenangkan fight ini atau memenangkan match ini, mereka harus nabrak pemain-pemain Boom. Ini adalah waktu yang tepat karena GPX ternyata sedang terlibat fight bersama dengan Boom. Jalur masuk dari Glue, nggak ada pilihan lain selain ngelewatin Boom. Ya, itu mungkin pilihan yang paling tepat ya dengan membuka sebuah fight. Tapi Glue-nya juga kelihatan. Bogel ngapain? Ini perang, bukan waktunya untuk bersantai-santai. Enak banget KF dikasih makanan senyaman itu dan Excel lagi-lagi dengan tembakannya. Dia bisa melumpuhkan satu player di depan sana dari Boom. Dan dari KF pun lagi berusaha untuk mencari lagi. Manakah otak manusia-manusia ini dari Excel bersama dengan chemistry.
dia belum mau maju karena dia tahu, dia sadar diri dengan dua playernya. Ya, bahkan kalau kita lihat saat ini keputusannya sangat bijak dipilih oleh Excel. Hati-hati Excel, ternyata melihat ada satu pemain Stickly. Ditembak, berhasil ke Stickly. Dipulangkan oleh Excel, berhasil ternyata. Kembali, beruang hitam masih terus melaju di match kali ini. Itu adu proning shoot namanya, adu proning shoot. Dan ternyata Stickly lah yang kalah dan ARF lah yang memenangkannya. Boom, masih cukup kuat dengan 3 player yang mereka miliki. Satu pulang ya kayak nggak ada masalah nggak sih buat mereka. Tapi lain cerita nih kalau misalkan GPX-nya tiba-tiba melakukan reset dan semuanya ke revive. Ya, tinggal menunggu waktu pastinya. Kalau kita lihat dari segi kuantitas player, memang Boom sedang di atas angin. Mereka punya satu tempat yang nyaman, circle-nya ke mereka, tim lain harus datang, dan Boom hanya tinggal menyambut tamu-tamu tak diundang yang datang ke arah mereka diami untuk saat ini. Dan juga kalau kita lihat, kenyamanan selanjutnya yang dimiliki oleh Boom adalah tempatnya terbuka sehingga siapapun yang datang pasti akan kelihatan, bisa ditembak duluan. Ya betul, itu dia yang terjadi untuk Boom sejauh ini. Tapi zona lagi mengecil, 20 detik lagi waktunya ketika Blue Zone bergerak, circle-nya kelihatan, barulah, bukan kelihatan lagi, mungkin ini habis ya karena udah masuk circle ke-9, tapi Excel kelihatan nggak bisa kemana-mana. Leon bakal langsung tapping juga dengan MK14 dan Excel-nya pulang. Tersisa GPX versus Boom Esports. Saat ini GPX sudah bangkit dengan 4 pemain sehingga keadaannya berbanding terbalik. GPX lebih unggul dari jumlah pemain, tapi tidak dari segi circle. Karena ternyata saat ini kita melihat bagaimana Boom mampu mendapatkan satu lagi. Pemain dari GPX membuat delay pemain-pemain GPX untuk melakukan push. Yap, circle-nya sudah tidak ada. Yoru low banget. Lemparkan sebuah net dari seorang klien menuju ke arah bagian depan. Dan Bobo down lagi. Baru saja selesai di revive dan Reizi masih memberikan sebuah defensif. Masih di counter dengan peluru-peluru panas. Ini saatnya Reizi untuk melakukan revive tapi terbakar. Panas. Haradang Saskui. Ya, kita melihat bagaimana ternyata GPX datang dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga Boom belum siap. Sudah datang duluan pemain-pemain dari GPX. Tinggal Ponbit sendirian saja. Last man standing. Ada granat. Dan ternyata GPX dengan Bandung Connection, Sunda Connection berhasil mendapatkan winner chicken dinner pertama mereka di PMPL 2023. GPX anti pecah. Akhirnya mereka bangkit. Mereka menunjukkan kapabilitasnya untuk berada di papan atas. Tapi gue belum tahu apakah dengan pengumpulan poin ini bisa membawa mereka ke halaman pertama atau enggak. Karena tadi kita lihat jadi kuda hitam untuk saat ini, mereka merangsak dan ternyata kita melihat KF kembali menjadi KF Esports untuk tim GPX. Ini untuk pertama kalinya KF mendapatkan gelar MVP Dimba.